This meeting is Selamat pagi, salam sejahtera, dan salam hangat untuk kita semua. Yang terhormat, Ibu Binti Masruroh, MSOS, selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Kebencanaan. Yang saya hormati Bapak Hendra Wangsyah, MAG, MA, selaku keynote speaker kita pada hari ini. Serta seluruh hadirin diseminasi riset yang telah bergabung hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul secara daring dalam acara diseminasi riset sosiologi kebencanaan yang mengangkat tema efektivitas program mitigasi bencana banjir dalam menjaga stabilitas pendapatan masyarakat di daerah rawan bencana di Kota Semarang. Baik, hadirin sekalian, sebelum kita memulai kegiatan pagi hari ini, izinkan saya membacakan susunan acara diseminasi riset sosiologi kebencanaan. Susunan acara yang pertama pembukaan, kedua mendengarkan lagu Indonesia Raya, tiga sambutan dosen pengampu, empat pemaparan hasil riset mahasiswa, lima review dan pemaparan materi dari keynote speaker, enam tanya jawab, tujuh foto bersama, delapan penutup. Baik, hadirin sekalian, memasuki acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka kegiatan ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Acara selanjutnya mendengarkan Indonesia Raya untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan semangat kebangsaan. Marilah kita bersama-sama mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Baiklah, acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh dosen pengampu kepada Ibu Binti Masruro, MSOS. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in wa ala dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Yang terhormat, eh, saya panggilnya apa ya? Pak ya. Pak Hendra Wangsyah, MA, MAG, MA. Selaku pemateri pada pagi hari ini dan yang saya banggakan teman-teman mahasiswa semuanya yang sudah bergabung dalam acara diseminasi riset sosiologi kebencanaan pada pagi hari ini.
Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pemateri khususnya karena sudah meluangkan waktu untuk berpartisipasi dan juga berkolaborasi dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UIN Wali Songo Semarang. Begitu. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih. Mungkin nanti setelah ini beliau akan memaparkan banyak eh, apa ya overview tentang sosiologi kebencanaan kepada kita semua begitu. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mempersiapkan acara ini dengan baik, terutama kelas saya yang saya ampu ya sosiologi kebencanaan. Kalian sangat aktif, kemudian kalian juga mau berkontribusi dalam dedikasi akademik begitu. Saya harap ini menjadi awal pemantik semangat kalian untuk melanjutkan riset, terutama kalian sudah semester 5 yang yang mana setelah ini akan ada skripsi, terus apalagi ya, magang dan lain sebagainya dan tentunya itu akan menjadi awal yang baik buat kalian. Mungkin itu saja sambutan dari saya untuk mempersingkat waktu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya diucapkan terima kasih. Acara selanjutnya pemaparan hasil riset mahasiswa, kepadanya dipersilakan. Baik, karena ada kendala ya, teman-teman, saya bantu share screen. Baik, silakan teman-teman yang bertugas untuk presentasi, silakan mempresentasikan.
Oke, maaf teman-teman semua, tadi ada kendala sedikit. Jadi pada riset kali ini kita ada judul di efektivitas program mitigasi bencana banjir dalam menjaga stabilitas pendapatan masyarakat di daerah rawan bencana di Kota Semarang. Langsung saja, ya. Di sini ada latar belakang. Nah, Kota Semarang ini dalam 2 dekade terakhir menghadapi banjir rob, banjir permukaan, dan penurunan muka tanah, terutama ini tuh di wilayah pesisir seperti Genuk, Semarang Utara, dan Tugu. Nah, sebagai kawasan kepesisiran yang dipengaruhi dinamika darat laut, wilayah ini tuh memiliki karakteristik pantai, rataan pasang surut, serta zona aktivitas kelautan yang membuatnya itu tuh sangat rentan terhadap genangan, rob, dan banjir. Yang dimana kerentanan tersebut tuh berdampak serius pada penggunaan lahan pesisir, di mana permukiman, tambak, dan kawasan industri ini tuh mengalami penyempitan atau hilang akibat terendam. Yang dimana kondisi ini tuh mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat, terutama yang bekerja di sektor perikanan, tambak, dan pelabuhan, serta pergudangan industri sampai perdagangan kecil, sehingga memicu uh, penurunan pendapatan dan perubahan mata pencaharian. Nah, pada kelompok petani tambak ini tuh yang menjadi paling rentan karena lahan mereka sangat bergantung pada kondisi pasang surut dan mudah hilang akibat rob. Oleh karena itu, penelitian ini tuh penting untuk mengkaji gimana peran mitigasi baik struktural melalui tanggul laut, pompa, dan normalisasi sungai maupun non-struktural seperti edukasi dan penguatan kapasitas dalam mempengaruhi keberlanjutan ekonomi masyarakat, terutama pesisir kota yang Semarang. Selanjutnya ada metode. Jadi di sini penelitian kami ini dilakukan dengan menggunakan metode Systematic Literature Review atau SLR, di mana metode SLR ini dipilih untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, serta menginterpretasi semua hasil penelitian yang relevan terkait dengan dampak mitigasi bencana, terutama terhadap tingkat pendapatan masyarakat. Melalui metode ini, kami berupaya meliti gambaran yang komprehensif serta objektif mengenai temuan, tren, dan kesenjangan yang terlihat melalui penelitian yang sudah ada di bidang tersebut. Lalu penelitian ini juga menggunakan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematif dan faktual mengenai pengaruh kegiatan mitigasi bencana terhadap kondisi ekonomi masyarakat, khususnya di bidang tingkat pendapatan. Jadi pendekatan ini dipilih karena fokus pada pemaparan keadaan nyata di lapangan tanpa melakukan pengujian hipotesis, melainkan menjelaskan bentuk, pelaksanaan, serta dampak mitigasi bencana yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat di wilayah rawan banjir, terutama seperti Kota Semarang. Selanjutnya ada masuk ke hasil dan pembahasan. Di sini kami ada 2 rumusan. Yang pertama yaitu upaya apa saja yang dilakukan pemerintah dalam melakukan mitigasi bencana. Jadi upaya mitigasi bencana yang dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang itu berlangsung dalam konteks kerentanan ekologi yang kompleks. Jadi seperti penurunan muka tanah, lalu berkurangnya ruang resapan, serta instruksi rob yang membuat banjir menjadi siklus rutin. Jadi berupa pembangunan fisik, peninggian jalan, lalu ada perbaikan drainase yang telah dilakukan. Namun ini hasilnya belum merata, jadi sehingga tidak sepenuhnya menjawab kebutuhan wilayah dengan topografi dan tingkat penurunan tanah yang berbeda-beda. Jadi masih ada kesenjangan di wilayah Semarang mengenai perbaikan drainase ini. Lalu rob yang terus masuk ke permukaan juga menunjukkan keterbatasan perlindungan pesisir dan infrastruktur pendukung seperti pintu air serta pompa yang belum optimal. Di sisi non-strukturalnya, pemerintah menyediakan sistem evakuasi
pengungsian serta imbauan ini melalui WA serta toa masjid. Jadi pemberitahuannya itu masih berupa uh, sekitar masyarakat gitu, dari para pemerintah desa. Tapi dalam hal ini juga masih ada warga yang enggan untuk mengungsi cepat karena kekhawatiran akan barang bendanya. Jadi menandakan perlunya pendekatan sosial yang lebih mendalam. Jadi sistem peringatan dini ini membantu masyarakat bersiap, namun belum inklusif bagi semua warga karena keterbatasannya akses informasi. Keseluruhan kondisi ini memperlihatkan bahwa mitigasi belum mampu mengimbangi degradasi lingkungan yang berlangsung cepat. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang lebih holistik melalui integrasi kebijakan tata ruang, konservasi lingkungan, penguatan perlindungan pesisir, serta pemberdayaan komunitas agar mitigasi tidak lagi bersifat responsif jangka pendek, tetapi menjadi strategi ketahanan yang panjang bagi masyarakat Kota Semarang. Selanjutnya ada rumusan masalah yang kedua, yaitu tentang bagaimana dampak mitigasi bencana terhadap tingkat pendapatan masyarakat. Nah, mitigasi bencana ini memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat Kota Semarang ya. Namun temuan wawancara yang kita telah lakukan menunjukkan bahwa upaya yang ada tuh masih belum mampu melindungi pendapatan masyarakat secara signifikan, yang dimana informan pertama ini mengalami penurunan pendapatan dari sekitar 3 juta menjadi 2 juta rupiah per bulannya akibat frekuensi banjir tadi yang semakin sering dan akses menuju tempat kerjanya itu tuh menjadi terganggu. Terus selain itu juga kerusakan barang rumah tangga juga meningkat, yang dimana itu meningkatkan beban pengeluaran ya bagi mereka, yang dimana menunjukkan bahwa mitigasi yang ada tuh belum cukup untuk melindungi aset ekonomi masyarakat Kota Semarang ini. Terus informan yang kedua menyebutkan kalau dampak juga lebih luas bagi pekerja harian, buruh pabrik, dan pedagang-pedagang kecil yang sangat bergantung pada mobilitas ya. Yang dimana ketika banjir ini datang, banyak warga yang tidak dapat bekerja atau berdagang sehingga pendapatan mereka ini tuh turun. Sementara bantuan sosial dari pemerintah ini tuh tidak rutin dan tidak mampu gitu loh menutupi kerugian yang terjadi. Dan di mana kondisi ini tuh memperlihatkan sekali bahwa mitigasi bencana masih bersifat reaktif, lebih fokus pada penanganan setelah kejadian daripada tuh pencegahan yang dapat menjaga kelancaran aktivitas ekonomi. Nah, terus banjir yang berulang di Kota Semarang ini tentunya menciptakan ketidakpastian ekonomi ya, terutama bagi masyarakat yang berpendapatan rendah, yang dimana bergantung pada pendapatan harian dan tidak memiliki tabungan cadangan. Seperti dalam wawancara pada informan, beliau menyebutkan bahwa keluarganya terdiri itu ada 4 anggota dengan 2 yang bekerja, sehingga ketika pendapatan menurun, ketahanan ekonomi itu langsung terguncang, di mana kelompok masyarakat yang bekerja di sektor informal menjadi yang paling rentan karena tidak memiliki jaminan sosial maupun pelindungan kerja. Sementara itu, mitigasi struktural ini seperti perbaikan drainase dan pompa air ini tuh belum optimal, menyebabkan banjir terus terjadi dan menghambat mobilitas. Terus mitigasi non strukturalnya seperti edukasi atau bantuan sosial memang ada, tapi memang belum cukup untuk mengurangi dampak ekonomi yang lebih besar gitu. Nah, jadi bisa secara keseluruhannya ya, wawancara ini tuh menunjukkan kalau mitigasi bencana yang ada tuh belum mampu menjaga stabilitas pendapatan masyarakat dan
infrastruktur pun yang memadai, bantuan yang tidak rutin, dan minimnya pencegahan membuat masyarakat ini tuh kayak ngalamin kerugian setiap kali terjadi banjir gitu loh. Maka dari itu mungkin diperlukan pendekatan mitigasi yang lebih komprehensif ya, dengan memperkuat sistem pengendalian banjir, memastikan akses mobilitas tetap terjaga, dan memberikan dukungan ekonomi bagi kelompok rentan tadi. Yang dimana upaya ini tentu penting ya agar masyarakat tidak lagi terjebak dalam siklus kerentanan ekonomi akibat banjir yang berulang. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Jadi penelitian ini dapat disimpulkan bahwa program mitigasi bencana banjir di Kota Semarang belum sepenuhnya mampu menjaga stabilitas pendapatan masyarakat, terutama yang berada di wilayah rawan bencana. Upaya mitigasi struktural seperti pendinggian jalan, perbaikan drainase, serta pembangunan infrastruktur pendukung memang telah dilakukan. Namun efektivitasnya masih terbatas karena pelaksanaan yang belum merata dan belum sesuai dengan tingkat kerentanan ekologis masing-masing kawasan. Kondisi tersebut menyebabkan banjir tetap berulang dan terus mengganggu aktivitas ekonomi warga, terutama mereka yang menggantungkan hidup pada pendapatan harian. Mitigasi non-struktural seperti edukasi kebencanaan, sistem peringatan dini, dan penyediaan tempat evakuasi berperan membantu masyarakat dalam merespons situasi darurat, tetapi belum memberikan dampak yang signifikan terhadap pemulihan maupun kestabilan pendapatan. Jadi berdasarkan struktural fungsional juga yang dikemukakan oleh Durkheim, mitigasi ini idealnya berfungsi mengembalikan keteraturan sosial dan ekonomi masyarakat. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi tersebut belum sepenuhnya tercapai karena kerusakan struktur sosial dan lingkungan masih lebih besar daripada kapasitas mitigasi yang ada. Oleh karena itu, diperlukan konstruksi kebijakan mitigasi yang lebih terintegrasi antara pendekatan teknis, ekologis, dan sosial, sekaligus melibatkan masyarakat sebagai aktor utama. Integrasi tersebut penting untuk menciptakan mitigasi yang tidak hanya bersifat responsif, tapi juga hanya memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, kepadanya diucapkan terima kasih. Acara selanjutnya, review dan pemaparan materi dari keynote speaker. Hadirin sekalian, kita beranjak ke sesi utama, yaitu pemaparan materi dari keynote speaker. Sesi ini akan dipandu oleh saya sendiri sebagai moderator. Sebelumnya, perkenalkan saya Muhammad Abbas Muhammad Sultoni dari Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UIN Wali Songo, Semarang. Selanjutnya, saya akan membacakan CV dari pemateri kita. Beliau memiliki minat dan kompetensi profesional yang kuat dalam bidang penulisan, khususnya konten writing dan penelitian akademik. Beliau aktif dalam dunia riset sosial keagamaan, literasi, serta produksi konten berbasis analisis. Fokus utama beliau mencakup studi agama, filsafat, mistisisme, dan dinamika sosial keagamaan. Data pribadi. Nama lengkap, Hendra Wangsyah. Nama panggilan Wangsyah, tempat lahir Dompu, tanggal lahir 5 April 1996, golongan darah A-B. Agama Islam, status single. Hard skill. Brainstorming, negosiasi, problem solving, manajemen waktu, presentasi, networking. Soft skill, editing foto, video, and template, penulisan headline, search engine optimization, copywriting. Pencapaian juara 1 lomba menulis isai oleh HMI Cabang Mataram tahun 2018 sampai 2019. Penerima beasiswa aktivis berprestasi dari Gubernur Nusa Tenggara Barat tahun 2020 sampai 2021. Hobi, memasak, membaca, melukis, menulis, menyanyi,
menonton, traveling, jogging, fitness, dan musik. Bahasa. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Melayu, bahasa Bima Dompu. Latar belakang pendidikan. Sarjana Esos, Universitas Islam Negeri Mataram tahun 2015 sampai 2020. Menjadi asisten peneliti, menjadi asisten penelitian dosen dan membantu pengajaran di Fakultas Usuluddin dan Studi Agama. Skripsi berjudul Pola Interaksi Sosial dan Faktor Pembentuk Keharmonisan dalam Masyarakat Multikultural tahun 2020. Magister MAG UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2020 sampai 2024. Tesis berjudul Model Relasi Gender dalam Tradisi Spiritual Fitua dan Interpretasinya di Komunitas Muslim Bima Indonesia Timur tahun 2023. Master of Islamic Studies MA Universitas Sultan Zainal Abidin Malaysia tahun 2021 sampai 2024. Tesis berjudul Doktrin Tasawuf dalam Tradisi Spiritual Fitwa pada Komunitas Muslim Bima di Indonesia Timur tahun 2024. Pengalaman organisasi, pemimpin redaksi LPM Royuna UIN Mataram, Ketua Bidang Keterampilan dan Pengembangan Profesi HMI Kamisariat Usuluddin, Ketua Bidang Pengembangan Anggota Ikatan Mahasiswa Monta Mataram, Relawan Komunitas Kalikuma, Ketua Koordinasi Media dan Publikasi Pilar NTB, Ketua Bidang Olahraga dan Seni PPI Uniza Malaysia. Pengalaman kerja, penulis staf majalah Alamtara Institute, editor buku daku publishing, dan aktif dalam riset serta pemberdayaan komunitas Kalikuma. Penulis lepas di bidang filsafat dan studi sosial keagamaan untuk anak hebat Indonesia. Publishing Yogyakarta. Penulis lepas isu sosial keagamaan dan kebudayaan di Daulat Budaya Nusantara. Publikasi Percik Sains dan Agama tahun 2021, Alamtara dan Fusa UIN Mataram. Studi Agama Kontemporer, Era Baru Konten dan Konteks Ekspresi Keberagaman tahun 2023. UIN Suka Press. Artikel After Jihad. Transformation of Radicalism and Verbatim Prejudice among ex-convicts in the Red Zone of Terrorism in Bima Dompu, Sangkap tahun 2023. Artikel The comparison of concept between Futuwah in Sufism and Fitwa in Bima Sufism, Sangkap tahun 2023. Langsung saja kepada Bapak Hendra Wangsyah, MAG MA, dipersilakan. Oke. Oke. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadri wa yasrul amri wa yang saya hormati Bapak sorry. Oke, mobil itu pengajar fakultas manusia ya teman mahasiswi dan mahasiswa di ya Mas Bra. Mas Masya, ini suaranya putus-putus, Mas. Oke, Ya, sudah muncul? sudah. Ya, sorry. Ya. Ya.
moderator yang keren tadi. eh, Kok masih putus-putus ya? Halo? Ya, Sinyal, sinyalnya mungkin ya. iya. Sekarang gimana? Ya, sekarang terdengar. Kalau nggak ini aja Mas, apa? Iya, Nggak apa-apa di ini kameranya mungkin dimatiin aja nggak apa-apa. Biar sinyalnya bisa bagus gitu. oke. Betul sepertinya. Ya, oke, moderator yang keren tadi Muhammad Abbas. Kemudian ada mahasiswi. Oke, teman-teman sekalian, ibu bapak dosen yang saya hormati, mudah-mudahan diskusi kita siang ini akan menghasilkan jawaban, sebut saja jawaban lain ya, terlepas dari yang sudah dijawab oleh adik-adik peneliti tadi, dari pertanyaan yang lahir dari sebenarnya menjadi keresahan kita bersama. Yaitu pertama, kira-kira seperti apa gitu ya program yang strategik gitu dan efektif dalam penanggulangan mitigasi bencana terutama banjir, khususnya di Kota Semarang ya. Dan pertanyaan kedua itu bagaimana menjaga stabilitas pendapatan masyarakat di daerah rawan banjir di Kota Semarang. Oke, tadi sangat bagus sekali ya dipaparkan hasil temuan adik-adik peneliti. Ini menunjukkan bahwa sosiologi, terutama di UIN Wali Songo Semarang, punya corak yang menurut saya agak berbeda dengan penelitian-penelitian di mahasiswa sosiologi di UIN, terutama di UIN tempat saya mengajar. Di UIN Mataram sendiri, mahasiswa sosiologi agama itu kadang banyak penelitian mereka masih terjebak pada narasi-narasi yang sangat teologis gitu, dan pendekatan mereka juga sangat kualitatif gitu. Sementara teman-teman jurusan sosiologi di UIN Wali Songo justru eh, membawa kajian sosiologi yang kreatif, bahkan memadukan antara dua pendekatan yang secara sifat kualitatif gitu. Saya ingin katakan seperti itu. Banyak sekali persoalan sosial keagamaan kita itu yang bersifat kuantitatif, terutama persoalan-persoalan ekonomis gitu. Misalnya di dalam isu-isu konflik keagamaan juga tidak serta-merta itu masalah kualitatif, masalah doktrinasi dan sebagainya, tetapi juga ada masalah-masalah kuantitatif yang bersifat ekonomis yang juga harus dilacak oleh siswa sosiologi. Oke. Ini suara saya terdengar? Sedikit putus-putus, Mas. Iya, sedikit. Jaringannya. Oke, sekarang sudah terdengar. Ya, sekarang udah terdengar. Ya. Oke, tadi sudah dipaparkan ya secara overview oleh teman-teman peneliti bahwa dalam mitigasi kebencanaan itu umumnya menggunakan dua pendekatan. Yang tadi sudah dipaparkan, pendekatan struktural dari pemerintahan dan pendekatan non struktural. Ya, struktural itu tadi betul, pembangunan yang bersifat fisik gitu ya, berupa pembuatan tanggul
oleh pemerintah setempat, misalnya bendungan, normalisasi sungai, terutama untuk mengendalikan dan mengontrol air. Gitu. Nah, sementara yang paling penting menurut saya itu adalah pendekatan non-struktural. Ini berkenaan dengan tata ruang, sistem peringatan dini yang tadi juga sudah berhasil disampaikan sebagai temuan, itu disampaikan melalui masjid, gitu ya. Edukasi serta pelatihan masyarakat agar masyarakat di wilayah rawan bencana banjir Kota Semarang bisa siap siaga gitu dalam menghadapi banjir. Oke, tapi supaya tidak terlalu monoton ya, saya ingin kesampingkan dulu dua hal teknis tadi. Saya ingin kita masuk mengajak adik-adik untuk memulai rute diskusi kita pada aspek yang paling substansi untuk melacak akar ya secara diakronis dari segala kebencanaan alam, dari krisis lingkungan yang menurut saya itu tidak hanya terjadi di bagian terkecil Indonesia, nah, menjadi masalah bersama bagi penduduk dunia dewasa ini. Ibu dosen sekalian, saya menggunakan tiga perspektif. Dua dia istilahkan dengan ya, seperti yang bisa dilihat di slide-nya, ekofeminis. Ini gabungan dari perspektif teologi lingkungan dari Syed Hussein Nasr. Yang kedua itu adalah komunis dari Ivana Ziva, dan yang ketiga itu adalah Halo Mas Masya. Wah, Masnya kelempar ya? Kelempar ya Mas ya? Iya, Bu. Ya di Lombok soalnya jaringannya kadang ini, kadang bagus, kadang jelek gitu. Ntar kita tunggu dulu. Ya teman-teman yang join sambil menunggu Mas Masya kembali ya, silakan mengisi link presensi sebentar. Saya kirim di room chat. Nah ini Mas Masya sudah kembali. Sinyalnya jelek ya Mas ya? dapat bisa biaya kelempar kan dapat. Ya, teman-teman, eh, menjelaskan apa yang saya sudah kerjakan di set, saya ingin memberikan overview ya, overview sebagai perspektif lain gitu dari apa yang sudah diteliti oleh teman-teman. Terutama di dalam diskusi ini saya menggunakan tiga perspektif. Perspektif pertama itu adalah ekotologis dari Syed Hussein Nasr. Yang kedua adalah perspektif ekofeminis dari organik intelektual dari Antonio Gramsci. Mungkin ketiga nama itu semoga tidak asing bagi teman-teman sekalian. Oke, Roni dengan mitigasi yang
peneliti gitu bahwa ditekankan pendekatan yang holistik gitu. Nah, dalam perspektif saya dan Siva, ekofeminisme dan ekoteologis itu menekan pendekatan antara hubungan antara man and nature dan God, gitu. Antara manusia, alam dan Tuhan itu sendiri. Oke, menurut Nasser dan Siva bahwa teman-teman perbedaan apa namanya mahasiswa sebagai bencana spiritual kata mereka. Kerusakan tadi ya di bumi oleh ulah tangan kita gitu, sebagaimana yang tertuang di dalam teks suci Al-Quran ya, itu merupakan representasi dari rusaknya harmonitas hubungan antara manusia dan Tuhan, terutama ketika agama-agama samawi berarti sangat spiritualitas menjadi sebatas religiusitas. Oke. Teman-teman sekalian, penting kita bedakan kita di dalam melihat sosiologi lingkungan itu memasukkan perspektif jurnalis, terutama apa namanya bagaimana kesadaran masyarakat di spiritualitas dan bagaimana kesadaran ekologis di tengah masyarakat yang cenderung religiusitas. Masyarakat yang religiusitas ini biasanya menempati wilayah-wilayah perkotaan ya teman-teman, sementara masyarakat yang spiritualitas ini mereka berada di wilayah-wilayah pedesaan gitu ya. Nanti bisa dipetakan di dalam kajian sosiologi kota dan sosiologi desa. Oke. Suara saya gimana? Terdengar jelas? Cukup jelas ya, Sekarang Bang. udah lumayan. Oke. Ya, alhamdulillah. Oke, lanjut ya. Oke. Oke, oke, belum masuk ke template ke PowerPoint. Saya masih Indonesia ya, jika dilihat lebih jauh lagi secara periodik ya, periodisasi gitu, bahwa transformasi di Indonesia itu di Pak Pemban gitu, yang di salah satu kebijakannya melakukan penataan kembali kehidupan sosial keagamaan. Oke, Bapak Pembangunan itu di era Soeharto, teman-teman. Ya. Nah, dulu ada kebijakan penataan kembali kehidupan sosial keagamaan. Ini mempengaruhi terhadap krisis lingkungan yang terjadi. Konsekuensinya adalah hanya 5 agama yang tadi kepada Bu pembimbing gitu tadi sudah menyampaikan ke saya bahwa kajian-kajian terhadap kebudayaan itu tuh sangat penting terhadap isu-isu sosial ekologi gitu. Jadi diberangus oleh gerakan-gerakan keagamaan pada saat itu bahwa menganggap kepercayaan lokal gitu ya atau local wisdom yang mensakralkan lingkungan itu sebagai sesuatu yang syirik, bid'ah lah, apalah segala macam lah gitu ya dulu. Oke. Ideologi pembangunan ya. Ini juga menjadi diskursus yang sangat hangat di dalam sosiologi gitu ya. Delocalism gitu.
ideologi pembangunan gitu ya. Developmentalism itu tuh berjalan seiring dengan environmentalist segala macam kan gitu. Nah, untuk ideologi pembangunan ini gitu ya, atau developmentalism ini itu menurut kajian sosiologi kritis itu sangat eksploitatif, teman-teman. Itu pembangunan yang dilakukan oleh negara gitu ya, oleh pemerintah gitu, yang mitigasi secara struktural tadi itu tuh sangat eksploitatif gitu kalau bilang ya. Karena yang diupayakan oleh negara itu bukan pertumbuhan, melainkan pembangunan, dua hal berbeda. Itu sebenarnya di dalam urusan lingkungan yang terjadi hari ini, yang kita butuhkan itu bukan pembangunan itu, tapi pertumbuhan. Itu ada salah satu salah satu kutipan konvensi spiritualitas bahwa dia bilang begini, kalau kan sederhana, pembangunan itu selalu berisik gitu ya. Pohon tumbang dengan suara berisik, tetapi pertumbuhan atau pohon-pohon gitu, bukan pembangunan gitu sebenarnya. Itu, tetapi kalau dilacak secara sosiologis ya, bahkan sejarah munculnya ilmu sosiologis itu diinisiasikan oleh Auguste Comte dan kawan-kawan gitu ya, Junto, Durkheim segala macam itu kan dilatar belakangi oleh revolusi Prancis ya, yang ketika pada saat itu masyarakat kacau balau gitu. Nah, lahirlah ilmu sosial yang pada saat itu eh, masih eh, sangat eksak gitu kan. Nah, sosiologi dihadirkan untuk menata kembali kecaruk-marukan keadaan sosial pasca di Prancis. Gitu. Dengan orientasinya adalah bukan pertumbuhan tetapi pembangunan. Mulai saat itu sampai dengan hari ini. Oke, gitu ya. Oke, oke. Dalam konteks pembangunan era Soeharto pada saat itu gitu ya, negara itu menggunakan agama dalam arti yang religius tadi ya, yang berbeda dengan spiritual gitu. Masa sosiologi harus bisa membedakan itu ya, antara yang religius dan yang spiritual. Kalau yang religius itu tuh hanya bersifat artifisial belaka, dalam arti sangat simbolik gitu agamanya. Kalau secara praktik itu lebih lahiriah gitu ya, seperti spiritual itu yang lebih batiniah, atau dalam istilah itu lebih, kalau yang religius lebih eksoris, kalau yang spiritual itu lebih eso kalau dalam kajian culture studies-nya. Itu lebih mistik lah yang spiritual itu. Oke, agama dalam pengertian yang religius tadi itu dijadikan oleh negara itu sebagai tools, sebagai peralatan pembangunan gitu ya. Nah, bagi agama dalam pengertian religius tadi, cara pandang yang mengsakralkan alam itu dianggap syirik. Ya, sementara negara melihatnya sebagai penghalang bagi misi pembangunan. Itu. Karena cara pandang negara itu melihat tanah sebagai objek eksploitatif aja gitu, sementara masyarakat desa yang itu menganggapnya sebagai subjek yang sakral gitu. Bahkan gerakan di ya, di India itu berjejeran seperti ukur di sini gitu. Nah, fakta menariknya, kalau di sini kan kita bayar ya untuk masuk toilet. Kalau di India itu enggak, justru negara yang memberikan intensif kepada masyarakat untuk membuang hajatnya di dalam toilet. Enggak
mau gitu ya, masyarakat India bagian utara yang masih sangat mensakralkan sebagai ibu gitu. Kata mereka sederhana, terhadap isu-isu lingkungan. Oke. Uh, Oke, pada akhirnya teman-teman dengan segala perangkat yang ada ya, sistem politik, ekonomi, agama, pendidikan dan sebagainya, itu akhirnya negara berhasil melakukan hegemoni gitu ya, sehingga masyarakat ikut andil kita maksudnya hegemoni oleh kita tanpa kita sadari. Kalau dalam integrasi itu dipengaruhi secara diam-diam gitu tanpa disadari, sangat halus hegemoni yang dilakukan oleh negara itu. Kita akhirnya ikut andil dalam merusak ya, dalam tanda petik merusak lingkungan gitu. Nah, disinilah relevansi pemikiran Antonio Gramsci yang saya ingin sodorkan dan ingin sharing ke teman-teman sebagai kontra hegemoni gitu. Sebagai kontra hegemoni terutama dalam konteks pembangunan negara yang seringkali lebih menekankan mitigasi yang secara struktural tadi yang dipaparkan oleh ada peneliti. Oke, maka teman-teman untuk eksplorasi lebih lanjut ya di tengah krisis lingkungan yang menyebabkan berbagai kebencanaan ya, terutama banjir di Kota Semarang itu, menurut saya itu bukan spirit gitu seperti itu. Nah, kita masuk ke slide pertama. Jadi masyarakat itu memerlukan spirit gerakan ekologi dan mitigasi kebencanaan oleh para intelektual organik gitu, yang menurut saya tidak hanya menjaga stabilitas ekonomi, namun juga menjaga stabilitas ekologi yang ditempuh melalui gerakan-gerakan politik struktural maupun kesadaran non struktural yang bersifat spiritual tadi. Oke, nah kita kita masuk ke slide pertama itu. Nah, itu semacam over banjir yang siang ini tawarkan. Oke, di slide pertama kita sudah lihat mengapa setelah banjir betul tadi dikatakan dengan disampaikan dengan sangat baik gitu ya. Semua itu gitu ya. Sekarang lalu banjir setiap tahun itu alam lah, curah hujan tinggi lah, topografi rendah dan sebagainya gitu. Beberapa hasil ujian juga menunjukkan bahwa faktor banjir Semarang itu betul tadi terjadi penurunan tanah itu sampai 8 sampai 15 cm per tahun. Itu tidak terlepas dari eksploitasi air tanah yang secara masif gitu juga yang dilakukan oleh pembangunan setempat gitu ya, pemukiman dan industri yang berat-berat kan di sana banyak sekali industri di sepanjang pesisir itu dan sebagainya gitu ya. Betul tadi karena wilayah pesisir tadi kenaikan muka air laut rob gitu ya tuh, dan ini kita juga sih melihatnya sebagai fenomena alam gitu ya menurut saya ya, padahal bencana-bencana segala macam ini tidak hanya dilihat sebagai fenomena alam, tapi kontribusi manusia sebenarnya terhadap perubahan iklim itu yang kita rasakan saat ini. Tuh, dia tidak ujuk-ujuk cuaca kita ini tiba-tiba panas, tiba-tiba banjir, terus dari manusianya. Oke. Um, coba Mas ke analisis kebijakan bangunan gitu. Ada nggak
bahan yang eksploitatif gitu ya yang dilakukan oleh negara pemerintah itu supaya cara sosiologi lingkungan masuk ke aspek-aspek yang kritis ya, sosiologi kritis gitu di dalam apa namanya memotret masalah bencana atau masalah krisis lingkungan gitu. Karena kalau dilihat ya sebagai daerah industri di Semarang itu banyak sekali pembangunan di pesisir Semarang yang tidak menghitung daya dukung teknologi gitu. Nah di sini dalam istilah anti teman-teman kita menggunakan juga pendekatan ini gitu untuk melihat sebagai sebuah hegemoni bangunan oleh oleh pemerintah setempat yang menganggap alam itu murni sebagai objek produktif bukan sebagai sesuatu yang sakral kemudian kita anggap sebagai ibu bumi bumi pertiwi lah gitu ya bagaimana yang diwacanakan oleh leluhur kita gitu. Oke, fondasi teoritis mungkin perlu saya sampaikan sekilas gitu ya. Smart tadi, reseling spiritual atau ekonomis dan sifat itu mengkritik paradigma industri. Ini cocok sekali sebenarnya di dalam mengkaji soal di smart. Sementara intelektual organik ini angka politiknya sebagai gerakan sosial politiknya gitu. Jadi supaya tidak hanya Mas Wangsyah, kemana ya? Terlempar kembali mungkin. Ya, begitulah teman-teman. Itu menunjukkan bahwa memang pembangunan di Indonesia belum merata ya. Makanya kalau teman-teman saya yang di NTB, NTT itu masih terkendala sinyal kadang-kadang. Jadi itu bukti nyata bahwa Indonesia masih banyak PR. Halo Mas Wansyah, where are you? halo. Ya Mas di ini aja apa? Di off cam aja biar lancar. Kadang-kala kayak gitu. Jadi Ya, kok kayak sebenarnya oke. Eh, saya jelaskan cepat-cepat ya, masuk ke bagian gerakan mitigasi banjir dan stabilitas pendapatan. Ini saya akan ingin memberikan contoh gerakan gerakan konkret gitu, yang yang bisa menjadi saranan gitu, menjadi saran, menjadi masukan di dalam penelitian adik-adik sekalian. Oke, mitigasi struktural dan non struktural tadi. Oke, ya, ya. Yang pertama yang dilakukan itu mangrove. Itu apakah di sana sudah ada gerakan-gerakan itu ya, gitu? Karena berhubung Kota Semarang adalah wilayah pesisir, gitu. Ini potensi besar sekali. Restorasi mangrove atau eh, menanam pohon bakau di pantai kan, untuk menahan tadi yang disinggung rob, itu atau air laut yang masuk ke kota, gitu. Jadi fungsi pohon bakau itu tuh penahan banjir ketika air naik gitu ya.
Itu aja gitu, cara kerja alam itu tuh sangat 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 ini sekali gitu, sangat baik dan sangat bagus sekali gitu. Akar mangrove itu juga bisa apa namanya, berfungsi memecah gelombang gitu ya, air masuk lebih lambat di akar-akar itu, tanah dan bercermin di daerah saya sendiri ya, karena di daerah ibu saya juga wilayah pesisir hampir sama seperti di Semarang. Masih dengar suara saya? Masih. Oke. Oke, selanjutnya adalah keterlibatan yang saya tekankan di sini, perempuan, ibu di sini nih. Jadi harus dominan ya, karena yang lebih dekat dengan bumi itu sebenarnya adalah perempuan gitu ya. Ibu bumi, kita sering dengar itu. Karena dianggap antara alam atau bumi dan perempuan itu tuh memiliki sesuatu yang sama gitu. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua, setiap kali ada kebencanaan, pihak yang Halo, Mas Lamsyah. Suaranya hilang lagi, Mas. terlibat di dalam mengelola nurse. Ya Allah, padahal yang disampaikan bagus banget, tapi beliau terkendala oleh sinyal ya, teman-teman. Oke, keterlibatan warga sangat penting, terutama ibu-ibu perempuannya. Tadi ya, seperti yang saya katakan tadi, karena mereka adalah pihak yang paling dirugikan ketika terjadi krisis lingkungan, gitu, ya, bencana banjir segala macam gitu ya. Terus alasan kedua, karena perempuan dan alam itu memiliki sifat lahir yang sama, sama-sama merawatkan, menghidupkan gitu, memberi kehidupan, merangkul gitu ya. Itu makanya kita mengenal simbol ibu bumi gitu. Nah, yang ketiga itu mitigasi strukturalnya. Ini yang paling penting, dan non strukturalnya itu adalah penampungan air hujan, gitu ya. Rain harvesting itu air hujan itu ditampung di tandon, mungkin sudah dilakukan, ada model gitu ya. Nah, itu memang harus ditampung. Salah satu langkah strategi misalnya RW buat sumur serapan, pemerintah mensubsidi harga-harga pipa dan tang gitu ya. Warga mengurangi penggunaan air, hasilnya ya bisa dipastikan banjir berkurang, tanah tidak semakin turun gitu ya. Dan air bersih tersedia sehingga ibu-ibu tadi yang sedang mengandung anaknya tidak lagi mengkonsumsi air yang telah tercampur dengan pestisida dan bahan-bahan kimia yang membahayakan, yang bersumber dari tempat kan itu. Oke, uh, Indonesia ini sudah melakukan itu. Ya bisa berupa kau warga sampah gitu dapat uang.
apa namanya, bisa berupa sebagainya, ditimbang, dapat uang gitu ya, bisa masuk sebagai saldo tabungan. Justru di sini juga ada bank sampah eh, yang dikelola oleh teman-teman saya. Oke, selanjutnya yang bisa dilakukan adalah budidaya mangrove atau ekowisata di sini. Warga tanam bakau, jual bibit, bisa juga dijual bibitnya gitu ya. Terus ya seiring berjalannya waktu bisa dijadikan tempat wisata, perekonomian daerah bisa tumbuh gitu ya melalui pariwisata. Di beberapa wilayah pesisir di Lombok juga sudah menerapkan seperti itu gitu, wisata mangrove gitu ya di tempat di beberapa pendapatan pendapatan mereka itu bisa sampai 1 sampai 3 juta per bulan per kelompok gitu. Apa ini sangat potensial sekali untuk konteks Semarang ya. Gitu. Oke, yang mungkin sudah dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat di Semarang adalah pelatihan usaha kecil pesisir. Ini wajib nih, dan setiap wilayah pesisir selalu ada yang beginian gitu. Misalnya kita menemukan jajanan-jajanan bedeng resto di situ, abon ikan apalagi. Jadi ketika kita pesisir itu kerupuk udang, namanya Semarang. Oke, yang itu adalah polder komunitasnya ya. Polder komunitas itu kolam penampung air kampung gitu ya. Tadi saya sudah menyinggungnya di atas tadi, ini penting sekali sih polder komunitas ini. Oke, ini terakhir mungkin mengetahui gitu ya, gimana sih ya menjual didalamkan ekowisata mangrove. Nah, ini nih apa namanya, jarang yang tahu gitu. CSR itu memiliki kewajiban gitu ya, memiliki kewajiban terutama wajib hukum gitu. Perusahaan di Indonesia dalam bentuk CSR ini eh, berkewajiban gitu ya, untuk pemulihan lingkungan, karena perusahaan-perusahaan ini yang berkontribusi dalam merusak lingkungan karena limbahnya itu banyak kali. Jadi ketimbang limbah rumah tangga kan. Nah, tanaman mangrove itu adalah hal yang paling mudah dan untuk memenuhi kewajiban dasar tadi. Gitu. Nah, kemudian kenapa saya mau membeli mangrove dan ini bisa menjadi usaha yang memungkinkan menurut saya, pemberdayaan yang sangat menjanjikan gitu. Karena untuk citra perusahaan, branding gitu ya, ingin dilihat sebagai ramah lingkungan lah mereka itu. Terus untuk kebutuhan carbon offset gitu ya, perubahan harus menunjukkan mereka itu bahwa mereka mengurangi jejak karbon gitu. Uh, Mangrove itu salah satu tanaman penyerap karbon paling tinggi sih sejauh ini di wilayah-wilayah industri pesisir. Oke, biaya murah, dampak besar. Nah, itu kenapa mangrove dipilih menjadi satu gerakan ekologis di masyarakat pesisir atau daerah yang rawan banjir. Oke, dan CSR yang terakhir itu bisa bekerja sama dengan mitra masyarakat lokal. Nah, di konteks Semarang itu teman peneliti mungkin ke depannya verifikasi apakah sudah ada gerakan-gerakan semacam. Hmm.
Oke, kesimpulannya mitigasi ini tidak hanya soal tanggul, gitu ya. Mitigasi tidak hanya soal pompa, melainkan Tuhan dengan oke masuk ke kesimpulan berkesan ekologi spiritual tadi, gitu ya, pemberdayaan perempuan juga harus lebih banyak dilakukan, penguatan perlawanan terhadap pembangunan yang eksploitatifnya gitu, itu juga harus menjadi ini fokus-fokus komunitas atau kita lah gitu ya. Nah, disinilah intelektual organik itu bekerja gitu. Penting itu peran intelektual organik. Siapa sih intelektual organik? Intelektual organik itu adalah mahasiswa seperti kita nih, mahasiswi, mahasiswa, ibu-ibu itu intelektual organik ketika mereka mau melibatkan diri di dalam isu-isu sosial seperti ini gitu. Bukan misalnya contoh di dalam konteks agama, intelektual organik itu bukan lagi ustaz yang berceramah di atas mimbar bahwa harus menjaga kebersihan segala macam, tetapi ustaz atau ulama yang turun jalan menjadi petani gitu ya, yang mengurangi penggunaan pestisida di dalam pertanian itu ulama organik gitu. Jadi intelektual yang lahir dari akar rumput. Oke, sekali lagi krisis lingkungan bukan soal masalah teknis ya, tapi juga bisa dilihat sebagai krisis spiritual, sosial, dan politik kan ya. Ekonomi apalagi gitu, hasilnya gitu adalah ekonomi itu sendiri tadi. Nah, banjir di Semarang itu bukan sebagai takdir alam ya, tapi bisa dilihat sebagai produksi pembangunan yang terputus dari apa namanya dari ekologis gitu. Nah, solusi sejati itu memang harus interdisipliner tadi yang disampaikan oleh teman, ya. Baik mitigasi secara struktural, Ya, saya tawarkan kepada teman-teman sekalian. Oke, that's all, teman-teman. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, agak agak panjang gitu karena ada beberapa kendala jaringan dan lain sebagainya kepada uh, Ibu dosen pembimbing dan kepada Mas Alikan. silakan Abbas. Baik, terima kasih kepada Pak Materi. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab untuk memberikan kesempatan kepada peserta berinteraksi dengan pemateri kita dan para penyaji riset. Jadi kami membuka dua sesi pertanyaan kepada hadirin. Saya persilakan. Baik, teman-teman sekalian, ya untuk tema kali ini cukup menarik ya. Jadi eh, banyak hal yang pasti kita alami
kita sering jumpai, dan banyak celah-celah pertanyaan yang bisa kita masuk lah. Nah, mungkin dari aku dulu ya, Mas ya. Aku bukan nanya sih sebenarnya. Aku cuma mau ini melihat bagaimana view di Lombok gitu. Jadi kalau melihat di Semarang kan yang paling terkenal yang kalau misalnya ditanya tinggal di mana di Semarang, Semarang kali ini banjir, kali itu sungai gitu Mas. Ya kalau di Lombok nggak tahu istilahnya apa. Nah, itu kira-kira tadi sudah dijelaskan juga sebenarnya sama Mas Wangsyah terkait banjir di Semarang itu bukan faktor alam, melainkan produksi pembangunan yang terputus dari sisi ekologis. Nah, kalau kita melihat Lombok sekarang itu kan juga banyak pembangunan, Mas. Jadi tidak hanya apa ya di Semarang aja gitu. Tidak hanya di Semarang, tapi di Lombok juga banyak pembangunan terkait dengan ekowisata dan lain sebagainya. Nah, kalau di Lombok itu bagaimana kajian ekologisnya? Apakah itu sudah balance antara struktural dan non-struktural atau bagaimana gitu jika dibandingkan dengan Jawa, terutama Semarang, gitu Mas. Ya, langsung ya. Izin ya Mas Moderator atau gimana? Langsung dijawab aja Mas, nggak apa-apa. Ya, langsung aja. Ya, untuk menghormati Mas moderatornya yang sangat antusias ya. Oke, untuk pertanyaan menarik, saya jadi teringat hasil temuan-temuan NGO saya di kesehatan masyarakat ya. Eh, Menariknya di Lombok ini tidak ada industri seperti di Semarang, gitu ya. Hampir tidak ada pabrik di Lombok ini, gitu ya. Terutama di wilayah tempat saya tinggal di Kota Mataram, hampir tidak ada pabrik. Tetapi tingkat TBC-nya sangat tinggi, itu aneh. Gitu. Data TBC masyarakatnya sangat tinggi gitu oleh di kalangan kesehatan masyarakat. Terus setelah ternyata penataan penataan rumah ini banyak tidak nanti loss sebenarnya secara logis di sangat terputus dengan logis ekologis. Sangat damage sekali apa namanya rumah-rumah CD terutama gitu sangat berdempetan sekali, sampah rumah itu dibuang tidak ditata, tidak dikelola dengan baik. Tuh, bahkan oleh komunitas kami yang bernama tumbuh mereka tadi gitu ya, mengambil satu apa namanya mengambil di BTN rumah di perumahan subsidi bukan kasih tapi jadinya akhirnya eh, 4 perumahan itu kami ngambil, kami robohkan semua, kami buat semacam tempat ruang terbuka, tidak sekali jadi bersih dan kami lepas ikan-ikan kayak gitu ya. Dan bahkan yang melepas ikan-ikan itu tuh adalah pemerintah sendiri kayak gitu. Nah, itu yang saya eh,
yang saya rasa gitu, yang saya lihat sejauh saya pantau di pembangunan terutama perumahan itu tuh banyak yang tidak lolos gitu ya, secara kajian-kajian AMDAL, analisis dampak lingkungannya itu. Ya kira-kira begitu. Oke, itu analisis dampak lingkungannya yang kemudian menimbulkan di TBC gitu. Eh, yang kedua itu dampak kemanusiaan yang bisa dilihat oleh mahasiswa sosiologi di Lombok ini. Karena pembangunan pariwisata yang sangat masif gitu ya, nilai-nilai kemanusiaan itu terreduksi. Jadi nilai humanisme itu ya, diproduksi dengan sapan yang sangat pragmatis gitu oleh masyarakat utama di wilayah-wilayah pembangunan wisata di Lombok. Jadi masyarakat di beberapa titik itu tuh wisatawan itu tuh sama seperti melihat uang gitu, tidak lagi melihat manusia. Nah itu dampak sosiologisnya. Itu tadi dampak ekologisnya sudah seperti itu, dampak sosiologisnya menjadikan masyarakat desa itu tuh sangat pragmatis gitu. Nah, pragmatis ini berkontribusi juga dalam merusak lingkungan gitu ya. Karena pragmatis itu outputnya, hasilnya adalah konsumtif. Kecenderungan masyarakat konsumtif. Karena konsumtif, akhirnya sampah menumpuk dan lain sebagainya. Bahkan ya, 40.000 pohon kopi yang kami tanam di salah satu gunung di Lombok, dia tanamnya itu kami gunakan popok bayi, Mbak. Itu bayangin di banyak perumahan puluhan ya. Mohon maaf Mas, suaranya terputus kembali. Oke, kalau tadi penjelasan tadi dengar nggak? Dengar, Mas. Yang tadi dengar. Hmm. Eh, Tadi penyampaiannya sampai ini media tanam untuk menggunakan popok bayi. Sampai situ. itu kan popok bayi kan dibuang sembarangan tuh karena sangat padat sekali gitu pembangunan perumahan subsidi itu. Akhirnya kami kumpulkan popok bayi itu untuk media tanam 10.000 pohon kopi di salah satu gunung di sini. Itu salah satunya cara langkah strategik itu dalam upaya kami melakukan mitigasi kebencanaan gitu. Menarik ya. Halo? Ya, ya. Mm-mm. Itu bisa jadi pupuk tapi wah bau sekali sih dulu masih terngiang sampai hari ini. Iya, ini saya pernah dengar itu media. Ada sih beberapa rumah tangga yang sudah menerapkan itu. Sama itu apa Mm-mm. pengangkut, itu juga. Cuman kayaknya memang jorok ya dianggapnya. Jadi itu juga jadi kajian baru Mas di sosiologi lingkungan begitu. Karena ternyata si popok itu kalau misalnya dibuang sembarangan di sungai, terus di laut apalagi ya, nah itu bisa membuat itu apa namanya gender gender dua gender gimana ya? Pokoknya ikan yang tadinya laki-laki itu bisa jadi perempuan dan sebaliknya. Itu sudah ada penelitiannya gitu. Itu memang. Mm-mm. Ya, lah, kapan-kapan kita bahas Ya, lagi mungkin tentang itu ya, Mas ya. Ya, terima kasih banyak jawabannya.
Oke, adik-adik yang lain mungkin sudah Ya, masuk masuk waktu sholat ya Mas. Udah zuhur Mas, mau zuhur di sini jam setengah 12. Kalau di Lombok berarti udah setengah 1 ya. baik, mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan kepada pemateri kita. Jauh-jauh ini dari Lombok ya, Pak Wongsyah ini. Saya mau bertanya, boleh? Boleh. Ya, silakan. Eh, Mungkin mau meluruskan pemahaman aja ya. Jadi dari penjelasan Mas Musa tadi, sebenarnya tuh Semarang bisa terhindar dari banjir rutinan yang setidaknya 1 tahun itu bisa sampai 4 kali Mm-mm. terjadi kalau kesadaran masyarakat atau pemberdayaan masyarakat itu bagus gitu ya Pak. Mm-mm. Jadi bukan karena faktor alam aja gitu. Iya, oke. Ya, Mungkin begini Mas Lansyah, maksudnya itu apakah ternyata kan banyak masyarakat yang belum menyadari bahwa banjir yang ada di Semarang itu masih faktor faktor alam gitu. Jadi banyak yang iya, belum sadar kalau itu adalah faktor pembangunan yang tadi terputus kalau kata Mas Lansyah. Begitu mungkin dari yang iya, bersangkutan dijelaskan kembali gitu Mas. iya, betul. Ya, manusia itu kan ini ya, dia yang melakukan kemudian dia yang pada akhirnya soal hero gitu ya, ingin menyelamatkan bumi gitu atau ingin menyembuhkan bumi padahal bumi nggak perlu amat sama manusia itu. Jadi apa namanya alam itu eh, punya satu kata namanya autopois gitu. Dia mampu menyembuhkan dirinya sendiri, memulihkan diri harus di ini itu kan oleh manusia. Tanpa adanya manusia makan menjadi mimpi bu bagi alam. Memang betul itu yang tidak disadari karena narasi-narasi mitigasi kebencanaan oleh lembaga-lembaga terkait itu tuh menyalahkan laut lah dalam konteks menyalahkan hujan lah segala macam tidak ada yang menyalahkan manusia sebagai autokritik kita ya. Itu ujung-ujungnya adalah ajab Allah. Oke. Jadi bisa dibilang untuk bencana banjir ini itu lebih penting memberikan sosialisasi kepada masyarakat ya Mas ya, daripada Ya. Hmm. Betul. Yang itu sebenarnya di dalam teori pembangunan ya kita gunakan teori pembangunan. Kalau sebagai orang Solo menghindari kata pembangun itu karena
baca betul saya itu apa namanya dari mana akar dan watak daripada developmentalism itu gitu ya. Yang sering saya gunakan itu adalah pertumbuhan, tapi bukan pembangunan gitu ya. Oke, misalnya dalam teori pembangunan itu kan dikatakan bahwa pembangunan yang paling penting itu adalah pembangunan non fisik gitu, pembangunan manusia. Dalam konteks penelitian ADA ini ya, yang perlu banyak diidentifikasi itu adalah gerakan-gerakan sosial yang diinisiasi oleh kelompok intelektual organik tadi gitu, yang membangun secara non struktural, menyadarkan masyarakat pentingnya menjaga lingkungan gitu, atau pentingnya melakukan mitigasi secara mandiri gitu. Oke. Jadi bagaimana untuk penanya, apakah cukup jelas dari jawaban pemateri? Ya, sudah cukup jelas. Terima kasih. Menggema ya suara penanya ya, atau saya sendiri aja yang dengar atau memang menggema? Ya, memang menggema sepertinya karena dua device. Device-mu dua. Eh, paham sekali ya Bu. Bu. Wah, saya sangat Gen Z soalnya, Mas. Jadi tahu banget permasalahan-permasalahan Gen Z. Baik, Ya, eh, gimana Bapak? Ada tanggapan kembali Bapak? itu. Untuk pertanyaan, eh, saya cukupkan atau satu lagi untuk pertanyaan, ya untuk menutup it, jadi satu pertanyaan. Ya, mungkin kalau ada satu lagi nggak apa-apa yang mau bertanya gitu. Ya. Mungkin dari Abah sendiri kali ya. Permisi Mas, Eh, saya mau nanya boleh Mas? oh ya, silakan. Iya, kenalin Mas, saya Hartadi, mahasiswa SOS 23 ya. Iya Oke. Mas, silakan. Iya, saya mau nanya. Kebetulan kan saya tinggal di kawasan yang katakanlah dekat dengan rawan yang banjir di Semarang itu Mas. Oke. Nah, saya mau nanya, eh, sejauh mana sih efektivitas kebijakan pemerintah ini dalam menangani masalah banjir gitu, dalam hal kebijakannya. Soalnya yang saya lihat itu, Mm-mm. eh, kebijakan pemerintah itu seperti hanya bersifat parsial saja gitu. Sehingga banjir ini Betul. tuh masih terus ada seperti itu. Betul. Jadi jadi sebetulnya itu poin krusialnya tuh apa gitu yang harus diperbaiki sehingga banjir ini paling tidak diminimalisir gitu supaya tidak Mm. menjadi tahunan seperti itu. Poin krusialnya itu ada 10 orang. Ini wajah aslinya kalian kan mempelajari teori drama belakang gitu. Nah, bagaimana cara mengetahui itu? Ya melihat daripada ininya kan, melihat daripada hasilnya itu dampak sejauh ini udah berapa kali itu dan udah berapa lama pemerintah menangani itu kok nggak berhasil gitu. Nah, terus
Yang oleh bahkan anggaran-anggaran CS itu dialihkan, anggaran-anggaran untuk kegiatan-kegiatan ekologis gitu. Biasanya dialihkan ke program-program lain gitu, atau apa namanya, dipalakin oleh pejabat-pejabat setempat untuk urusan-urusan lain gitu. Saya itu selalu hopeless ya gitu. Karena sampai dengan sekarang itu tuh meskipun meskipun udah masuk AC menjadi seorang pengajar, tapi sisa-sisa menjadi seorang mahasiswa masih sangat minim sekali gitu, terutama ketika apa namanya, kita sering ikut diskusi sama adik-adik mahasiswa, eh, komite gerak. Saya rasa itu gerakan harus diupayakan itu tuh adalah ini ya, orang-orang seperti Anda tadi ya, sekitar 10 orang atau siapa gitu yang ada untuk mengkaji pembangunan itu secara lebih serius. Jawaban dari saya, jawaban provokatif. Gitu. Mana tanggal berarti Maaf, Mas Nasir, putus-putus. sejak kapan putus? Ini barusan. Ya, Mas yang tanya tadi gimana? Direspon aja, disahutin supaya interaktif. Bagaimana untuk penanya? Iya, terima kasih. Sangat jelas sekali. Terima kasih. Kamu ikut organisasi? Maaf, suaranya putus-putus ya. Tidak terdengar sama sekali ini. Ya, oke. Ya, jaringannya memang agak mengganggu. Oke, kembali ke Mas moderatornya. Baik, cukup menarik ya bahas pembahasan tadi, dari bagaimana Mas Indra Wangsanya tadi menjelaskan, ternyata ada gerakan mitigasi nih yang bisa dilakukan oleh masyarakat, dari mulai restorasi mangrove, terus tadi ada cukup menarik bagaimana keterlibatan warga yang diinisiasi oleh kebanyakan perempuan ya, terus bisa jadi tadi dari penampungan air hujan. Lalu ada bagaimana stabilitas pendapatan masyarakat itu bisa dari budidaya mangrove, bahkan bisa dari ekowisata tadi ya Mas. Terus dari ada penyanyi mengenai eh, dinamika tadi ya dari Bu Binti itu, bagaimana di Lombok itu terkait kebencanaan gitu. Malah justru
di Lombok itu minim industri dan tingkat TBC itu tinggi ya Mas. Dan bahkan tadi ada sedikit fenomena menarik tentang bagaimana pupuk itu malah dijadikan sebagai media tanam gitu. Ya walaupun memang bau agak tidak sedap, tapi itulah bagaimana kita cara untuk membudidayakan apa, sampah untuk bisa didaur ulang ya. Ya mungkin eh, untuk sesi pertanyaan sesi tanya jawab itu dicukupkan. Sebagai penutup sesi inti dan dokumentasi, jadi marilah kita lakukan sesi foto bersama secara daring. Jadi kami mohon untuk kepada pemateri, lalu Ibu dosen pengampu, Ibu Binti, dan seluruh hadirin itu untuk mengaktifkan kameranya. Ya, silakan teman-teman Ya, masuk, dibuka masuk. kameranya. Kita foto dulu sebagai dokumentasi. Ikut di snowball mau ikut snowball ya. Gimana Mas? Punya- Bagaimana Mas Mamsa? Ini saya punya teman snowball mau ikut nih katanya. Oh, boleh, boleh, boleh Mas, boleh Mas. Snowball. Boleh? Boleh, Kak. Ini tokoh tokoh babi dalam Animal Farm George Orwell. Kalian pernah baca? Gak apa, ikut aja. Yuk, kita ikut foto bersama. Tapi, Ya. kok nggak kelihatan ya, Mas ya? Iya, agak gelap nih. Ini saya oh oke saya tutup pintu dulu sebentar. Sekarang gimana? Oh iya, iya, iya. Bisa, bisa. Ah, oke. Mari kita Ternyata ini ya. itu dia tokohnya teman-teman. Ya, tokohnya itu. Iya. Sedikit keren ya. Banyak, banyak, banyak kerennya banyak. Satu, dua. Satu, dua, tiga. Oke. Pose terbaik sudah pose terbaik. Oke. Oke, semua sudah. Oke. Oke. Ini namanya snowball nih. Snowball. Snowball. Tak kirain itu teknik pengumpulan data, Mas tadi. Snowball sampling. Ah, iya, snowballing. Ya, ya, ya. Baik, terima kasih untuk semuanya hadirin sekalian. Tibalah kita di penghujung acara diseminasi riset sosiologi kebencanaan pada hari ini. Kami Terima mengucapkan terima kasih. kasih yang sebesar-sebesarnya terhadap semua yang terlibat pada diseminasi pada hari ini. Saya Muhammad Abbas Maulana Sultani selaku pembawa acara dan moderator. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan selama memandu kegiatan ini. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Sampai jumpa di event selanjutnya atau diseminasi selanjutnya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Mas Wangsya sudah berkenan
untuk memberikan materi Ya, yang biasa. Ya mungkin bisa bekerja sama lagi lah, collab lagi nanti di lain waktu. Begitu ya Mas ya, atau mungkin ada project bareng yang bisa kita lakukan nantinya. ya bisa. Banyak, banyak yang bisa digas. Ya, bisa. Oke, mungkin itu dari saya. Saya juga mohon maaf kepada semuanya ya yang hadir di sini apabila ada kurang lebihnya. Semoga event ini atau acara ini bisa bermanfaat untuk kita ke depannya. Sekian dari saya juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. izin menutup forum ya, teman-teman semuanya. Jangan lupa presensi. Oke.